أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pondasi dan asas segala sesuatu. Dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat yang kekal selamanya. Dan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencucurkan dari langitnya kebaikan-kebaikan dan mengeluarkan dari perut bumi yang berisi kebaikan dan kemaslahatan hidup kita di dunia. Jemaah sekalian, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pondasinya, dan bagi kita di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di dalam kehidupan sosial kita sebagai umat manusia dan umat Islam, ada 3 hal yang harus kita jaga agar negeri kita tetap kokoh, agar negeri kita mencapai kesejahteraan, dan agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di dalam negeri ini, Indonesia tercinta. Jemaah sekalian, 3 hal itu adalah kita menjaga keamanan, menegakkan keadilan, dan amal ma'ruf nahi munkar. Marilah kita tengok sejenak ke negara-negara yang saat ini hancur negerinya, tempat ibadahnya, masjid-masjidnya hancur, baik itu oleh penjajahan dan kejahatan yang dilakukan oleh negara lain, ataupun perang saudara yang terjadi di dalam negeri tersebut. Ketika kehilangan keamanan, jamaah sekalian, ibadah akan susah dilakukan. Mungkinkah orang akan mudah pergi haji? Mungkinkah kita akan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dan sholat Jum'ah dengan hati yang tenang, aman dan damai? Tidak akan sekalian, kecuali kita menegakkan keamanan dan menjaganya di negeri kita ini. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika awal mula membuat suatu negeri, yaitu negeri yang baru Makkah, Nabi Ibrahim menyadari bahwa hal yang sangat penting bagi negeri Makkah ini agar tetap ada dan tetap kokoh selamanya adalah adanya keamanan. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ibrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan amina
ketika Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu kota Makkah, adalah negeri yang aman." Karena Nabi Ibrahim menyadari kalau Allah memberikan keamanan, bahkan maka kebaikan dan orang-orang bisa beribadah dengan baik di negeri tersebut. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Quraisy yang selalu kita baca bahwa seseorang atau ahli Makkah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dua sebab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Wahai orang-orang Makkah, beribadahlah kepada Allah pemilik Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju'. Karena Allah yang memberi makan kalian dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberi keamanan dari ketakutan. Ibadah yang dilakukan, ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditegakkan dengan apa jemaah sekalian? Dengan adanya keamanan. Semua kita menginginkan masuk ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Di antara sifat orang-orang yang masuk ke dalam surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkhuluha bisalamin aminin." Masuklah kalian ke dalam surga dengan damai dan kalian dalam keadaan aman. Artinya, jika kita menginginkan negeri kita ini adalah negeri yang mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan bagi kita sebagaimana surga, hal yang pertama yang harus kita jaga adalah keamanan. Yang kedua jamaah sekalian, menegakkan keadilan. Terjadi perang saudara, misalnya di Sudan, terjadi pemberontakan rakyat terhadap pemerintah, dan itu terjadi di Myanmar, dan banyak hal yang lain, perang antara suku, perang antara saudara, perang antara kelompok masyarakat, dan semua ini terjadi karena satu hal sebenarnya, karena keadilan tidak dirasakan oleh semua. Kalau semua orang merasakan keadilan, maka permusuhan dan perpecahan akan hilang, dan dengan keadilan itulah kita akan bersatu sebagai sebuah masyarakat, dan kita akan bersatu sebagai warga negara di negeri ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menegakkan keadilan. Dengan keadilan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Apabila suatu negeri atau suatu negara menegakkan keadilan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai negeri itu. Jika Allah mencintai negeri itu, maka kebaikan akan Allah hadirkan dari berbagai arah. Dari dalam bumi akan keluar minyak bumi, gas, dan seterusnya. Dari atas langit akan diturunkan hujan-hujan yang membawa keberkahan. Maka marilah kita menegakkan keadilan sehingga kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqsitu fa innallaha yuhibbul muqsitin." Tegakkanlah keadilan karena Allah mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan. Dan tidaklah suatu negeri, suatu kota, suatu wilayah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau binasa karena tangan mereka sendiri, kecuali karena hilangnya keadilan atau terjadinya kezaliman. Kita lihat sekarang kezaliman Israel terhadap Palestina menghancurkan Israel. Begitu juga sebelumnya kezaliman seorang pemimpin terhadap rakyat Suriah menghancurkan satu negeri, yaitu Suriah. Jamaah sekalian, artinya kezaliman adalah sumber kebinasaan suatu kaum. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang malaikat yang datang untuk membinasakan kaumnya Nabi Lut. Allah berfirman, "Qalu
inna muhliku ahla hadhil qaryah wa inna ahlaha kanu zalimin. Kami akan membinasakan negeri ini, akan membinasakan kota ini. Kenapa? Jawabannya dijelaskan oleh malaikat itu kepada Nabi Ibrahim, karena penduduk kota ini melakukan kezaliman. Jemaah sekalian, menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman, maka suatu negeri akan aman dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar ini seperti sebuah benteng penjaga, seperti sebuah pagar dari rumah kita agar tidak ada orang masuk mengambil barang kita di dalamnya. Kebaikan-kebaikan yang telah kita dapatkan dalam suatu masyarakat tidak akan bisa terus-menerus kalau amal ma'ruf dan nahi munkar hilang dari masyarakat tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut kita umat Islam sebagai umat terbaik. Kapan jamaah sekalian? Allah menjelaskan di dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat manusia apabila kalian menegakkan yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebaikan suatu umat itu akan hadir ketika amal ma'ruf dan nahi munkar selalu kita lakukan. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW membuat sebuah permisalan yang mudah sekali kita pahami. Permisalan yang sangat indah sekali tentang bagaimana pentingnya amal ma'ruf dan nahi munkar. Ada suatu kaum, mereka berada di atas sebuah kapal, ada yang berada di tingkat atas dan berada di bawah perahu tersebut atau kapal tersebut. Apabila yang bagian bawah kapal menginginkan air, maka mereka naik ke atas lalu mengambil air kemudian turun lagi ke bawah. Lama-lama mereka berpikir, kalau kita terus begini mengambil air lewat atas, maka kita akan capek dan kita akan mengganggu teman-teman kita yang ada di atas. Bagaimana kalau kita membuat lubang saja di bawah? Artinya kita tidak akan mengganggu teman kita yang di atas dan kita dengan mudah mengambil air di sini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa in taraku wa ma aradu halaku jami'a. Seandainya yang bagian atas membiarkan teman-temannya yang bagian bawah melubangi kapal tersebut, maka akan binasalah seluruh isi kapal tersebut. Fa in akhadhu bi aidihim najau wa najau jami'a. Seandainya yang atas menghentikan tangan yang di bawah, jangan kalian buat lubang di bawah itu, maka akan selamatlah yang di bawah dan selamatlah seisi kapal. Begitulah jamaah sekalian, bahwa apabila kemungkaran muncul dan mulai timbul, apabila kemungkaran tumbuh sebelum membesar, apabila kemungkaran lahir sebelum menyebar luas, akan mati dari asalnya kalau amal ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Kita melihat misalnya tetangga kita melakukan sebuah kesalahan, maka tetangganya langsung menegur dan menghentikan, akan berhenti di situ kesalahan sekalian. Dan sangat disayangkan sekali akhir-akhir ini terkadang kita dapatkan sebagian orang ketika melihat orang lain melakukan kemungkaran, dia bilang itu urusannya. Dan yang melakukan kemungkaran, seandainya ditegur, dia bilang ini hak pribadi saya. Seakan-akan kita hidup sendiri-sendiri, bukan hidup di sebuah masyarakat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hal yang sangat penting
harus kita jaga sebagai sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah masyarakat adalah kita menjaga keamanan, kita menegakkan keadilan, dan kita melaksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Tugas siapakah ini? Tugas kita semua. Seorang pemimpin memiliki tugas sesuai dengan kepemimpinannya. Seorang petugas keamanan, dia bertugas misalnya sebagai polisi mencegah terjadinya kemungkaran, mencegah narkoba, dan seandainya orang melakukan kejahatan maka dia menghentikan. Dan kita di rumah kita masing-masing, kalau anak kita biasa kita perlakukan dengan adil, maka akan lahir generasi-generasi yang merasa harus ditegakkan keadilan. Dan amal ma'ruf nahi mungkar, jamaah sekalian, adalah tugas kita semua. Ustadz hanya bisa ceramah di masjid. Seandainya yang dengar ceramah Ustadz pulang ke rumahnya, kemudian melihat kemungkaran di rumahnya sendiri, dia biarkan saja, ceramah Ustadz akan pergi seperti angin lalu. Begitu juga seandainya dilihatkan tetangganya misalnya melakukan kemungkaran, kemudian tetangganya yang lain diam saja, maka akan menyebar kemungkaran ini karena tidak ada yang menghalanginya. Seperti api akan membakar semua, jemaah sekalian. Marilah kita semua sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ilmu kita, dan sesuai dengan tugas dan wewenang kita. Suatu kali waktu saya di Saudi, kebetulan menjadi penerjemah, saya bilang kepada jamaah haji waktu itu yang merupakan tamu Raja Saudi, kalau kita para ustadz ngomong, paling satu bis ini yang dengar. Tapi kalau seorang pejabat memberi tanda tangan, misalnya di Bima atau di kota Bima, wali kotanya tanda tangan, seluruh masjid diadakan kegiatan ibadah A, maka akan menyebar satu kota ini, satu kabupaten ini. Disinilah ketika setiap orang memahami bahwa tugas dakwah, tugas amal ma'ruf nahi mungkar adalah berada di punggung kita semua, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan apa yang bisa lakukan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga negeri kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahannya kepada umat Islam di Indonesia dan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma unsur ikhwanana al muslimina fi Myanmar. Allahumma unsur ikhwanana al muslimina fi Gaza. Allahumma ansurhum ala dha'fihim. Allahumma ansurhum ala aduwihim al-yahudil ghasibin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna minal muwahhidin fi ibadatik, minal muttabi'in li kitabika wa sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.